Halo Sobat Nextrend, balik lagi sama Fahmi. Kali ini gua sudah bersama dengan perangkat terbaru dari Vivo, yaitu Vivo V23 5G. Nah, ini adalah HP 5G pertama dari Vivo yang diluncurkan di awal tahun. Dan selain itu, di Vivo V23 5G ini juga ada teknologi terbaru yang nanti juga akan kita bahas karena kebetulan banget menurut keterangan di kotak, gua dapat varian warna Sunshine Gold. Nah, gue jadi penasaran banget nih sebenarnya apa aja sih isi kotaknya dan seperti apa teknologi terbaru yang ada di Vivo V23 5G. Buat yang penasaran juga langsung aja yuk tonton videonya sampai habis. Oke, jadi sekarang kita buka dulu ya guys boxnya. Pertama gue buka dulu si plastiknya karena ini bener-bener masih disegel. Terus setelah itu kita langsung buka aja kotak boxnya. Nah, di sini langsung ada HP-nya, tapi ini kita singkirin dulu dan kita bahas nanti. Kalian bisa lihat juga di sini kalau misalkan kotak bagian atasnya tuh bener-bener kosong. Lalu di sini ada stiker IMEI, di sini stiker IMEI kita pinggirin. Sekarang gue buka bagian kotak bawahnya. Lalu di sini ada soft case. Ini adalah tren yang sering banget dihadirkan oleh Vivo, dan untuk case Vivo V23 5G ini juga cukup lentur dan cukup lebar ya. Kalian bisa lihat sendiri di sini untuk perangkatnya kita singkirin lagi. Lalu di sini ada kitab-kitab terkait informasi dari Vivo V23 5G bersama dengan ada kartu garansi juga di sini. Dan selanjutnya kita bisa lihat di sini ada charger juga. Di sini ada keterangannya kalau misalkan flash charge 44 watt. Jadi Vivo V23 5G udah punya flash charge sebesar 44 watt. Nah, ini kayaknya bisa banget kita tes ya, ntar seberapa cepat sih ngisinya. Nah, tapi di sini kalian bisa lihat juga kalau misalkan Vivo itu tetap memberikan earphone. Ini adalah perangkat yang memang sebenarnya diperlukan untuk orang-orang yang sebenarnya tuh nggak punya TWS atau nggak punya earphone di rumah. Jadi kalian beli HP langsung dapat earphone, dan ini adalah sesuatu hal yang bagus ya dari Vivo. Di video-video sebelumnya juga gue udah sempat mention kalau misalkan penyematan earphone di produk Vivo ini berguna banget nih buat orang-orang yang belum punya TWS atau belum punya earphone di rumah. Lalu di sini ada juga kabel charging. Ini ada kabel USB Type C, dan di sini ada juga SIM ejector, kalian bisa lihat. Nah, di sini juga ada, ini gue nyebutnya tuh kayak konektor gitu, Type C to kabel jack 3,5 mm. Jadi kemungkinan besar di Vivo V23 5G ini nggak ada lubang kabel jack 3,5 mm. Nah, sekarang kita langsung aja berangkat ke bagian perangkat Vivo V23 5G. Kita buka dulu pelan-pelan. Gue biasanya tuh nge-sliding HP-nya tuh ke atas kayak gini. Nah, kalian bisa lihat bagian depannya, tapi ini dia bagian belakang dari Vivo V23 5G. Serasa beli HP tapi dapatnya emas ya guys. Dan warna Sunshine Gold-nya ini gue ngelihatnya juga cukup impress karena lihat sendiri ya, warnanya tuh bisa berubah-ubah. Nah, ini adalah teknologi yang dibawa oleh Vivo V23 5G varian warna Sunshine Gold. Nah, jadi Vivo V23 5G ini punya teknologi yang dinamakan dual color changing. Jadi misalkan nih, kalau di sini kalian bisa lihat warna emas, gua ubah ke sini, meski warna emas tapi di sini ada perubahan warna hijau gitu. Nah, kalian bisa lihat sendiri ya, nih perubahannya. Terus menariknya, kalian tuh juga bisa ngelukis di bodinya ini menggunakan sinar UV. Jadi nanti bisa ditempelin sesuatu barang, terus nanti nyeplak gitu di bodi HP-nya selama beberapa detik. Nah, jadi kan kalian bisa berkreasi sendiri di HP-nya. Nah, nanti gue bakal coba, tapi ini seperti yang gue bilang, ini adalah unboxing dan impresi pertama aja. Nah, terus sekarang kita beralih ke bagian modul kameranya. Di sini modul kameranya juga cukup luas ya. Gue lihat di sini ada 3 kamera, terus di sini ada tulisan 64 megapiksel triple cam. Nah, jadi ini bisa diasumsikan kalau misalkan Vivo V23 5G ini punya resolusi kamera sebesar 64 megapiksel. Gak ketinggalan juga di sini ada LED flashnya juga nih, kecil di bagian bawah. Nah, terus kita ke bagian sisi-sisinya ya. Di bagian kanan itu ada tombol
power dan ada tombol volume. Lalu di bagian atas ada lubang mic. Di bagian kiri itu polos saja, nggak ada apa-apa. Dan di bagian bawah kalian bisa lihat di sini ada SIM tray, ada juga port USB Type-C dan ada juga drill speaker untuk pengeluaran suara dari Vivo V23 5G. Kalau misalkan tadi udah ngomongin bodinya, sekarang kita ngomongin soal layar Vivo V23 5G. Untuk layarnya sendiri, Vivo mendesain HP ini dengan ukuran layar sebesar 6,44 inci. Ini adalah ukuran yang cukup standar ya menurut gua. Tapi untuk resolusinya sendiri, Vivo V23 5G ini udah bisa menjalankan resolusi FHD+ dengan refresh rate 90Hz. Jadi buat kalian yang gaming kayaknya bisa banget kalau mau pakai Vivo V23 5G, atau misalkan kalian yang cuma buat entertaining kayak misalkan nonton video, nonton film, 90Hz menurut gua itu udah ada di angka yang standar. Tapi di sini kalian bisa lihat ya, ada keunikan baru dari Vivo V series, yaitu dari desain kamera selfie-nya. Kalian bisa lihat di sini ada dua sensor kamera di sini. Dan untuk sensor utamanya, kamera selfie ini berukuran 50 megapiksel. Nah, ini adalah resolusi terbesar untuk kamera selfie dalam sebuah smartphone, guys. Dan untuk sensor tambahannya ini ada 8 megapiksel super wide angle. Jadi, gue bisa mengasumsikan kalau misalkan kalian tuh bisa berkreasi lebih banyak lagi menggunakan kamera selfie dari Vivo V23 5G. Karena kalau misalkan kalian cuma portrait biasa, mungkin yang di highlight sama kalian itu cuma ketegasan dari hasil gambar. Tapi kalau misalkan ditambah super wide-nya, mungkin kalian juga lagi pengen foto selfie bersama dengan pemandangannya, atau kalian yang lagi ngumpul bareng teman-teman pengen selfie rame-rame, jadi nggak perlu ribet lagi pakai tongsis ataupun kayak minta tolong foto orang. Jadi kalian tuh bisa langsung selfie sendiri aja pakai kamera ultrawide-nya. Nah, nggak ketinggalan juga guys. Di sini tuh ada yang tersembunyi. Di sini ada fitur dual spotlight. Jadi di sini Vivo memberikan dua lampu di sebelah kiri dan sebelah kanan. Jadi gue mengasumsikan lampu ini tuh bisa banget membantu kalian kalau misalkan pengen selfie di tempat gelap. Mungkin nanti akan gue kasih lihat seperti apa sih dual spotlight itu bekerja. Tapi sekarang kita coba nyalain dulu yuk HP Vivo V23 5G-nya. Nah, di sini Vivo V23 5G-nya tuh udah nyala dan kalian bisa lihat sendiri ya bagaimana tampilan layar dari Vivo V23 5G. Gue sendiri sih ngerasa ini udah cukup nyaman di mata, dan untuk penggulirannya 90Hz udah oke. Dan nampaknya untuk sistem operasinya si Vivo V23 5G ini menggunakan Vantage OS 12. Ini adalah sistem antarmuka terbaru ya dari Vivo, jadi kalian bisa beradaptasi dengan mudah. Nah, terus seperti yang gue bilang tadi, gue bakal kasih lihat di sini seperti apa sih kamera dari Vivo V23 5G. Nah, pertama ini adalah foto untuk bagian kamera belakang yang 64 megapiksel, kalian bisa lihat sendiri. Terus di sini videonya gue juga coba cek sebentar. Kemudian sekarang kita cobain selfie-nya dulu. Nah, ini hasil kamera selfie-nya menurut gue udah cukup oke, tapi untuk hasilnya kayaknya gue bakal bikin di video terpisah termasuk dengan video review Vivo V23 5G ini, karena ya balik lagi ya, ini adalah first impression dan unboxing Vivo V23 5G. Gue bakal bikin review baik dari sektor manapun yang ada di Vivo V23 5G secara terpisah. Oke guys, jadi dari unboxing Vivo V23 5G ini, gue sih berasumsi kalau misalkan gue itu ngerasa beli HP tapi dapatnya emas. Ya kalian bisa lihat sendiri ya, ini emasnya mentereng banget. Dan untuk varian warna lain sebenarnya ada yang Stardust Black. Nah itu tapi nggak punya teknologi dual color changing seperti yang Sunshine Gold. Dan untuk harganya sendiri, saat video ini dibuat, Vivo V23 5G itu belum rilis. Nah, tapi mungkin nanti bakal gua tulis di kolom deskripsi ya guys. Nah, menurut kamu yang udah nonton, gimana nih Vivo V23 5G? Apakah cocok untuk kalian miliki, atau kalian cuma pengen berkreasi dan pengen tahu seperti apa sih kemampuan dari dual color changing di Vivo V23 5G ini? Nah, buat yang penasaran, langsung aja tulis di kolom komentar, tapi jangan lupa untuk klik tombol like-nya
dan juga subscribe channel Next Trend. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya bersama gue Fahmi. Bye-bye!